Kerajaan Siliwangi, yang dikenal juga dengan nama Kerajaan Pajajaran, adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Berdiri pada sekitar abad ke-14, kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam penyebaran kebudayaan Sunda dan Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini dikenal dengan kemegahan dan kejayaannya, meskipun banyak catatan sejarah yang hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik. Siliwangi adalah julukan dari raja legendaris yang memimpin kerajaan ini, yakni Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sendiri hingga kini sering dikaitkan dengan sosok raja yang sangat dihormati dan memiliki karakter kepemimpinan yang bijaksana. Prabu Siliwangi dikenal sebagai sosok yang adil dan gagah berani, serta memiliki hubungan baik dengan berbagai kerajaan dan kerajaan-kerajaan tetangga. Kerajaan Siliwangi atau Pajajaran memiliki pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang kini menjadi wilayah Bogor. Dalam beberapa naskah kuno, dijelaskan bahwa ibu kota kerajaan ini adalah Pakuan, yang kemudian dikenal dengan nama Bogor pada zaman penjajahan Belanda. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Pemerintahan kerajaan Siliwangi dikenal dengan sistem kerajaan yang terpusat di tangan raja. Prabu Siliwangi sebagai penguasa absolut memiliki wewenang penuh dalam membuat keputusan. Meskipun demikian, ia tetap mengedepankan musyawarah dengan para penasihat kerajaan, termasuk para pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di kerajaan. Selain dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Prabu Siliwangi juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang memajukan sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Siliwangi memiliki hasil pertanian yang melimpah dan wilayahnya yang subur memungkinkan masyarakat untuk hidup makmur. Perdagangan juga berkembang pesat di kawasan ini, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang terletak di pesisir utara Jawa. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Siliwangi juga terkenal dengan kebudayaan dan seni yang sangat berkembang. Masyarakat Pajajaran memiliki tradisi seni yang kaya, termasuk seni ukir, tari, musik, dan sastra. Banyak karya seni yang dihasilkan pada masa ini, yang hingga kini menjadi bagian dari warisan budaya Sunda yang dihargai oleh masyarakat Indonesia. Prabu Siliwangi juga dikenal memiliki kebijakan yang sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, beliau membangun banyak infrastruktur, seperti saluran irigasi untuk pertanian dan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai wilayah di dalam kerajaan. Hal ini membuat kerajaan ini semakin maju dan dapat menghidupi rakyatnya dengan baik. Selain kemakmuran ekonomi, kerajaan Siliwangi juga berkembang dalam bidang agama. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, agama Hindu-Buddha masih menjadi agama dominan, meskipun pengaruh agama Islam mulai masuk melalui perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di pesisir utara Jawa. Kerajaan ini kemudian dikenal dengan toleransi agama yang tinggi, meskipun pada akhirnya agama Islam lebih berkembang pesat di wilayah tersebut. Dalam hal peperangan, kerajaan Siliwangi juga memiliki pasukan yang kuat. Pasukan kerajaan ini dilatih dengan baik dan dipimpin oleh jenderal-jenderal yang cakap. Kerajaan Siliwangi pernah terlibat dalam beberapa peperangan melawan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Majapahit dan Demak, yang berusaha memperluas wilayah kekuasaan mereka. Namun, meskipun kerajaan Siliwangi memiliki kekuatan militer yang tangguh, kerajaan ini juga dikenal dengan strategi diplomasi yang sangat baik. Banyak aliansi yang terjalin dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Jawa, dan hubungan diplomatik ini membuat kerajaan Siliwangi tetap eksis selama berabad-abad. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Siliwangi mengalami kemunduran. Salah satu faktor penyebab kemundurannya adalah adanya tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang pesat di pesisir utara Jawa, seperti Kerajaan Demak. Demak, yang dipimpin oleh Sultan Trenggana, mulai memperluas pengaruhnya di Jawa Barat dan pada akhirnya mengalahkan Pajajaran. Perang dengan Demak menjadi titik balik dalam sejarah kerajaan Siliwangi. Setelah mengalami kekalahan, Prabu Siliwangi dan keluarganya melarikan diri ke daerah pegunungan. Meskipun kerajaan Siliwangi runtuh, legenda tentang Prabu Siliwangi tetap hidup dalam cerita rakyat Sunda,
yang menggambarkan beliau sebagai pemimpin yang bijaksana dan gagah berani. Setelah runtuhnya Kerajaan Siliwangi, wilayah ini menjadi bagian dari kekuasaan Islam, yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Jawa. Salah satunya adalah Kesultanan Banten yang menguasai wilayah sekitar Jawa Barat. Walaupun demikian, warisan budaya Kerajaan Siliwangi tetap hidup dalam bentuk tradisi-tradisi Sunda yang terus berkembang hingga kini. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Kerajaan Siliwangi adalah sistem pemerintahan dan nilai-nilai kebudayaan yang sangat mempengaruhi masyarakat Sunda. Banyak adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat Sunda memiliki akar yang dalam dalam sejarah Kerajaan Siliwangi, seperti sistem gotong royong dan penghormatan terhadap alam. Kerajaan Siliwangi juga meninggalkan banyak peninggalan sejarah berupa prasasti dan artefak yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar wilayah Bogor dan Jawa Barat. Peninggalan ini menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya dan memberikan pengaruh besar dalam pembentukan sejarah Jawa Barat. Salah satu situs peninggalan yang terkenal adalah Prasasti Batu Tulis, yang diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Prasasti ini merupakan salah satu bukti penting mengenai kebesaran kerajaan ini, serta memberikan petunjuk tentang struktur pemerintahan dan kebudayaan pada masa itu. Selain itu, Kerajaan Siliwangi juga meninggalkan tradisi dalam seni pertunjukan, seperti wayang golek dan tari topeng, yang masih menjadi bagian dari budaya Sunda. Seni ini menjadi sarana untuk mengenang kisah-kisah legendaris tentang kerajaan, serta sebagai alat penyebaran ajaran moral dan agama yang disampaikan melalui seni pertunjukan. Pada masa modern ini, meskipun Kerajaan Siliwangi telah lama runtuh, keberadaan warisan budaya kerajaan ini terus dijaga oleh masyarakat Sunda. Banyak komunitas di Jawa Barat yang masih merayakan berbagai upacara adat yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Siliwangi, dan ini menjadi salah satu cara untuk menghormati leluhur mereka. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia, Kerajaan Siliwangi memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin, pentingnya keberagaman dalam masyarakat, serta pentingnya mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Meskipun kerajaan ini telah tiada, warisan yang ditinggalkannya tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Sunda hingga saat ini.